Sebagian Ada. ada. Sebagian Arab Melayu itu yang makanya mereka mau bayar sampai ratusan juta. Itu asli ya. Ya, kita ini nggak tahu, orang Indonesia ini kan tak pernah berpikir ke masa depan. Iya. Ya, sekarang ini dapat berapa duit udah, masa depan itu nanti kita. Di masa depan nanti begitu runtuh kapitalisme misalnya, apa lagi konsep masyarakat tuh nak mengelola alam lingkungan? Ada lagi. Oh jadi ini ya tinggal warga kita sini ya? Iya, iya. Berapa kakaknya Pak? Di sini kalau di RW saya sekitar 120. Ini yang apa? Mana ini? Yang damar tuh? Ini di kamar sana yang gambar dari. Mana? Yang itu? Tunggu di kamar. Mana? Nampak. Ini damar? Iya. Ini damarnya? Ah ya. Dari apa nih? Memang dari kamar dari getah kayu lama-lama itu dari hutan tua itu dulu. Ah, Nah, ini getah kayu jadi kamar. getah kayu jadi damar. Iya. Jadi lama-lama kan terbanyak ke tanah, ya korek masyarakat ini kan. Jumpa lagi damarnya. Lupa damarnya. Jadi mau dibikin apa damar nih? Entah diimpor kemana sama anak-anak ini. Oh diekspor ya? Iya. Lan, masuk dulu. Damar ini diimpor kemana? Ekspor ke Ekspor kemana? Pakistan, Pakistan. Pakistan, India, Malaysia. India, Malaysia. Oh, gitu ya. Ini ya. Diambil dari tanah. Diambil ya dari Dalam tanah dari itu. data korek. Tanah yang di mana? Ya kita dari mana? Dari Jambi, dari Lampung. Tem tanah dekat bawah pohon sawit. Enggak, dia kebanyakan di rawa, di pohon sawit banyak. Gambut. Di gambut itu kan. Di gambut. Ya, gambut. Mana contohnya? Ini mananya? Pada mana? Ini berarti damar nih ya? Iya, Pak. Batu kan? Bukan, getah. Iya. Getah. Getah kayu. Contohnya? Kayu ngeras. Kayu, kalau lama-lama dulu tuh, Dulu kan hutan tua. Jadi yang mana itu apa tuh tumbang. ada Getah tumbang itu kan jadi dia ini. duluan ada getahnya jatuh-jatuh itu kan. Oh ini ya? Kalau sini nggak Getah ada. ini nih ya? Iya. Oh Ada diekspor. sebagian mengatakan getah tanah. Berapa dalam digali ini? Kira-kira? Ini kalau digali nggak dalam, Pak. Hah? Nggak dalam, walaupun segini gitu. Dari tanah, dari atas permukaan tanah? Iya kan, tidak dibongkar lah kayak hutan kan, dibongkar kan kayak akasia itu dibongkar kan. Itu dibongkar kan dia timbul Pak, timbul diambil. Nah nunggu nanti hujan lagi dia nampak lagi. Gitu. Nampak lagi dia? Di kang kalau nggak. Diimpor ke Pakistan, Malaysia. Dari ekspor. Ekspor. Dari kampung ini, Iya ada. penghasilnya kampung ini. Iya. Iya. Kampung lain tak ada? Kampung bapak ini kampung kita sini. Yang lain tak ada, kampung lain. Ada Kampung juga lain ada tapi dia ada di daerah Pekanbaru Pak. Pekanbaru tapi dia nggak bisa ekspor luar, dia ekspor lokal. Itu. Karena kita kan kalau ekspor luar itu harus bea cukai, harus pelayaran semua kan harus kita diurus semua. Dari UD kita nanti ikut ke PT kan, PT Medan baru kita dari PT jadi Induk Semang baru kita bisa ke luar Pak. Sudah berapa? Orang, Pak. Kalau dia bagus kayak gini, yang besar kayak gini lah, kayak gini nih, di angka 7 atau 8. 7.000 ya? Kilo ya? Kalau dia kecil-kecil gini, Kalau kita orang luar 6.000. negeri tak tahu apa yang dibikin ini. Tahu? Apa sih, Pak? Bikin Oh, apa? untuk tinder sama cat, Pak. Semacam ya? Makanya dia kalau damar seperti ini mana? Ada yang bertelur. Ini, ini nggak laku Pak. Betulnya. Karena Kenapa dia gitu? tidak ada kadar lemnya, catnya. Tapi kalau ini dia beda. Nah, ini. Oh ini ya? Apa nih? Nah, ini lemnya ini diambil Pak. Ini lah, di lem lah. Ini kan dia untuk tiner, cat sama untuk gala-gala kapal pesiar. Gelang kapal pesiar ya? Jadi kami pegang dulu. Pegang Pak. Pegang betul. Damar ya. Damar, ini damar ya? Damar.
saya. Sekarang ya. Luar biasa nih kan. Ternyata ini ya. Karena bisnis internasional di pelosok desa. Masyarakat sini Pak, kalau dia mau. Untuk apa? Ini kita ambil kan 3.000 ini kita ambil per kilo. Ada? Ya kan menjanjikan daripada ini kan terbuang sebetulnya kalau di sini. Di mana dapat nih? Di hutan-hutan Dia itu. hutan kecil gitu kan Untuk hutan kecil yang- untuk penyakit juga sebetulnya untuk hama hutan yang sebetulnya dia merambat Iya, merambat. yang di mana? Yang di hutan kecil yang ya kan di pohon besar dia. Ada di sini? atas. Sekarang Ada nih? ini. Ada. Dia sering melilit dalam di mana pohonnya tuh? tuh, melilit di pohonnya sering Kan kan. sekarang udah jadi sawit semua. Ada kan hutan yang kecil-kecil hutan itu kan ada Pak. Yang Ada? dengan hutan. Gak ada sawit, tidak ada lagi. Gak ada daerah sawit, tak ada ini lagi. Ada. Dibunuh Daerah semua. desa mana lagi yang ada ini? Ini aku ambil dari Bengkulu, betul. Hutan kecil ya, ada nih. Terus apa ya, akar sintong Pak? Ya Kasintong. Akar sintong. Kalau daerah kami ini tidak ada lagi, udah habis sama sawit. asli enggak dapat nih, Pak. Pelalawan ada, pelalawan kita udah mulai buka Pak. Pelalawan. Maksudnya? Apa? Ininya ada, bahannya ada. Ada dari pelalawan. Di mana tuh? Pelalawan aku Pulau ambil bawah sana. Masih ada daerah RAPP. masih ada istilahnya Tanya lah ya. hutan apa itu kayak di karet-karet semak itu masih ada itu. Ada ya? Ini aja dari karet abang semalam suruh bawa, suruh foto. Dari kebun-kebun karet itu masih ada Ini juga. nanti kan dikupas kulitnya, ya dipotong rapi, pukul. Ini diserabut dia, dijemur, baru kita packing. Apa apanya? Fungsinya? Fungsinya untuk herbal, obat. Oh. Makanya ini kan airnya aja, betulnya orang kalau tahu airnya itu diambil untuk obat. Makanya sering kita lihat di hutan minum itu kan? Iya. Nah, ini yang penampung air itu kan. Iya betul. Obat ya? Ini pahit atau kelap? Dia kelap. Kelet-kelet. Tapi nggak terlalu kelet kali enggak. Bagi pengukau. Kita teliti kan tuh. Gitu ya? Gitu nih. Kalau ini jarang tahu Pak. Ini ekspor kemana, apa yang mana dia nggak tahu karena pikiran ini sampah sebetulnya kalau Iya. dibuang sampah. Padahal harganya lumayan. Padahal dibunuh-bunuh ke keluar ini. Iya. Jumpa bunuh. Untuk penyakit, namanya penyakit. Nggak tahu. Untuk- ini kan untuk penyakit pohon-pohonan dia menghancurkan hama dia. Apa nih? Hama dia kalau untuk Hama, pohon-pohonan hama dia. Benalu dia itu. Hidupnya ke batang-batang pohon. Itu Allah telah menciptakan semuanya ada fungsi ya. Iya. Bagi ayat harap dikuatkan di mana? Dari kita siap. Akar sintong. Akar sintong, ha? Tapi dengan kondisi hari ini kan orang semakin banyak membuka kebun sawit, ini nanti akan apa? Terancam. Musnah. Tidak terancam lagi Pak, musnah. Musnah kan? Ya. Dua orang tuh dirondap, di apa, dibabat Nanti terus. diolah, Apapun habis ya. semua. Obatnya kemari lagi sama kita. Dirondap. Ya habis dirondap, dirawat, Yolah obatnya dibabat. Ke Indonesia juga kan. Jadi mahal lagi untuk obatnya. Tadi khusus obatnya luar biasa ya. Dia jadinya kayak gini nanti Pak. Ada. Ini dia. Oh, maksudnya. Bersihkan, ambil dari mulai ini dijemur. Baru kita ambil lagi ini videonya. Tak kesehatan. Ini adalah Pak Kades kita, Kepala Dusun ya. Pak Edi. Bapak sudah lama di sini. Ini Pak RW kita sekaligus tokoh masyarakat adat. Sama Pak apa nama Pak? Pak Sahbun. Sahbun ya. Sahbun. Sahbun yang mengetahui sejarah hutan di sini dulunya awal. Beliau juga adalah dulu berladang Pak ya. Iya. Pak ladang, pindah-pindah. Iya. Terus mungkin tahu nanti kita akan gali dari beliau Iya. sejarah hutan di Pelawat ini dan bagaimana perkembangan setelah masuknya PT perusahaan ya. Oke, kita lanjutkan berjalan. Nah, saya bilang kan kalau saya bukan berjiwa seorang yang membela negeri, tak perlu saya sini lagi. Saya sudah terima uang gini-gini, saya diam aja. Iya, iya. Saya jawab sekenanya aja di sidang kan. Iya, iya. Tapi karena saya jiwa membela negeri Pak, turun saya lagi hari ini dalam bulan puasa Iya, iya. untuk mencari tahu itu supaya nanti begitu saya menjawab di sidang besok pagi di sidang PTN, saya jawab yang selengkapnya memberikan jawaban. Nah itu. Juga ada. Iya. Biar orangnya aja depan. Nah, di depan. Saya nggak tahu lokasinya. Mobil hampir sama. Iya, iya, hampir sama nih. Nah, Panjang. kiri ini menjemput siapa Bapak Satu Usaha. Iya.
Jadi Karena kondisi kita kan, kita ini sedang bersafar, jadi Allah beri apa itu rukhsah. Kecil dulu. Sama Nabi ini gawat nih. Nabi ya. Ini yang bekas dari perusahaan ya. Oh. 3 tahun kan di 2 tahun ya? jadi Jadi tahun berapa masuk apa PT ini? tahun ada siapa berapa Apa 9? iya PT apa tadi? kita sana Sena apa hilang apa masuk ya? tahun ada sekitar Masuk ke kampung kita nih. dia begitu perusahaannya masuk awak langsung diambil lah bojo gitu kan kono wali yang lain pun masuk lagi yang bojo kan diambil untuk jalan jualan habis itu ngebut kantor habis itu dipindahin ke apa kampung-kampung Apa tuh? Apa? nah, terus apa itu jalan itu masuk ke apa itu kan untuk PT di kalau aku itu kan tak berang di PT lah Biar betul. rasanya ini dong. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang pertama kita hormati Pak Kadus kita, kemudian tokoh masyarakat kita, kemudian tokoh masyarakat kita sebagai narasumber pada hari ini, yaitu Pak apa tadi? Sarbun. Sahbun. Ya. Bul. Sabun. Sabun. Pakai apa nah? Sahbun. Sahbun. Bun. Ya. Sahbun. Ya. Sekaligus RW ya. Ya. Dan Pak Musa ya, mantan karyawannya. Iya. Jadi gini Pak, tujuan kita ini Pak adalah untuk membela masyarakat awak di bawah pimpinan Datuk Batin Samsari Ya. yang ingin mengambil hak kita yang diambil alih oleh PT Bratasena dengan tentu izin yang mereka urus ya. Nah ini mau kita uji di sidang besok pagi. Ambo atau saya sebagai saksi ahli atau orang ahli yang akan menjawab nanti hakim membela Kampung Ogo. Apa tadi sama kampung dengan apa ya? Apa undangannya sama ya? Undangan. Jadi Ambo ini perkenalkan diri dulu. Nama Ambo Elviriadi, ya Dr. Elviriadi, SPMSI, budak asli Melayu, flat panjang. Ya. Flat panjang saya. Nah, saya memang jiwa sama beliau nih hari-hari memang ingin memperjuangkan marwah harkat martabat orang kampung di Melayu Pak. Ketika hari ini banyak orang tak mau karena mungkin takut terjadi apa-apa, takut macam-macam kan. Tak ada mau, saya mau kenapa? Yang situ buat Tuhan gerakkan hati. Jiwa aku memang jiwa nak berjuang membela kampung apa Pak. Nah itulah, itu semua adalah anugerah Allah SWT. Saya sehari saya sebagai dosen di Universitas Riau. Ini gunakan nama Saya Muhammad Sangap Siregar. Saya dosen di STIK Santua Pekanbaru. Kami sudah lama bermitra bekerja sama, berjuang bela hak masyarakat kita inilah. Jadi saya amat prihatin. Jadi bagaimana kita bangkit dari himpitan para penjara hutan dan lingkungan ekologi ini, mengembalikan marwah diri, jati diri anak negeri kita ini. Nah, itulah. sehari dosen di STIK Santua. baru. Jadi Pak, kami sudah ketemu kemarin dengan Pak Kadus wawancara sudah, dengan Pak Hotman sudah kemarin. Dan saya sudah menengok rimbo Kepungan Sialang tinggal seperempat hektar Pak. Yang di tepi jalan
apa buaya kan? Buaya. Punya apa ya? Sialang Lubuk Buaya. Sialang Lubuk Buaya. Punya apa tuh? Ya. Masuk punya tuh apa tuh? Suku Pelabi, Pak. Cuman itu bukan apa dibully coba. Suku Palabi. Iya. Yang punya apa tadi ya? Punya asalnya abanganmu Pak Musul. Rimbo Kepungan Sialang, lokasi di mana tadi, Pak? Lubuk Buaya. Lokasi di Bertasena. Basket. Di samping Basket Bertasena. Sudah SPP. base camp Surya Brata ya. Ya. Surya Brata Sena. Itu asal muasalnya dibeli. Yang beli Yang beli abanganmu. abang, apa kandung? Pak Musul ya. Musul. Dibeli dari suku Gasip, Pak. Itu salam suku Gasip itu. Oh, dibeli dari suku Gasip. Iya. Dibeli dari suku Pelabi, Pak Musul. Pak Musul. Musul, suku Gasip ya. Yang membeli ya. Yang membuat di Pelabi. Palawi. Yang Gasip yang suku punya. Gasip. Berarti sejarah daripada Rimbo ke Pengesialang dimiliki oleh suatu persukuan. Iya. Betul? Iya, persekutuan. Sukuan. Persukuan. Iya. Ya. Pak. Coba. Pesukun Pelabi, Pak. Palawi. Cuman dalam pesukun Pelabi itu karena ini barang dari beli, itu tertera ini yang punya. Kalau dalam turun-temurun dari nenek moyang suku Sengeri itu ramai yang punya anak perempuan. Tak tertera satu orang. Tidak? Nah, cuman kalau jual beli ini tertera punya satu orang. Satu orang. Ya. Jadi berapa dulunya jumlah? Lebar Ya, kurang lebih 3 hektar, Pak. 3 hektar yang sekarang sisa nih. Iya, yang selalu buaya ini. Ada belum diganti sama PT? Tidak ada. Tak ada. Tidak ada. Sedang pun ditumbang kita nggak tahu. Tahu tinggalnya segitu lagi. PT itu pernah diberitahu itu punya apa? Punya bapak? Punya abang? Tahu. PT tahu? Tahu. PT tahu ya? Nggak tahu. Ditumbang ya, dia 3 hektar dulu ya? Ya kurang lebih 3 hektar, Pak. 3 hektar. Itu tahu ya? Itu masuk dalam kawasan posisi itu? Kawasan PT itu? Iya. Yang punya beliau nih? Masuk. Punya? Oh, masuk, wah kan berarti kan sudah ada transaksi jual beli, masuk ke dalam posisi Iya. perusahaan dan ditebang, tinggal kemarin saya tengok 1/4 lagi. Iya. Paling ada 1/4 lagi. Hektar. Pokok ada gitu. Ya. Pernah terjadi komunikasi bicara antara PT dengan Bapak? Nggak ada, Pak. Karena dulu kita ketakuti. Iya. Oh, udah bukti. Kita ketakuti bisa ngomong apa? Ditakuti. Apa contohnya? Nah, iya. Contoh dia mencakuti itu. Mamanya kalau kita ngomong masalah nanti ini yang kita hadapan nanti lah aparat, Pak. Pada zaman itu. Apa hukum? Aparat, Oh, polisi, tentara yang kita hadapi, Pak. oh Makanya makanya kita waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Kita ketakuti, Pak. Oh, Sudah untuk berkarir kami ditumbang habis pun nggak bisa ngomong. pohon karet ditumbang habis. Habis. Pohon karet ditumbang ya? Ya. Cuman dulu tuh tidak ada ganti ruginya, Pak. Cuman dikasih sukarela. Sekali berat. Nah, Tak ada rugi. tidak ada ganti rugi. Sukarela. Rela Ya. sekali meras. 1 kali. 1 kali meras. Satu kali kita cuma sukarela berapa kali kasih orang minta 20.000. Berapa loh kira-kira apa karet yang ditumbangkan? Kalau yang pribadi punya bapak saya sendiri 4 hektar lebih, Pak. Punya ayah. Dia punya ayah. Punya ayah. Pak Komat namanya ayah. Ayah dari bapak kan? Pak apa tadi? Sabun. Sahbun. Iya. Sahbun namanya Pak Komat. Komat ya. Koma lebih kurang 4 hektar 4 hektar. tumbangi. Dikasih sukarela Rela sebesar 70.000. Rp70.000. Iya. Sementara karetnya 4 hektar. Kemudian apakah ada lagi milik orang lain yang senasib dengan Pak Komat? Banyak. Wih, Banyak, Pak. banyak. Banyak. Pak Tuing dulu ada. Banyak. Pak apa? Pak Tuing. Tuing. Iya. Itu lebarnya cukup begitu, Pak.
Twin. Ya, Tuwing. Tuwing. Ya. Nama warga kita. Ya. Ada 10 hektar nih. 10 enggak, tapi sekitar 8 ada. 8 hektar ya? Ada ya. Dan ada lagi orang lain lagi selain Banyak, dari berdua nih. Banyak, Pak. Nanti yang Pak Ginda. Pak Sulung, Pak Malin, Pak Ginda, kebun karetnya habis semua, Pak. Sulung, Malin, Ya, Ginda. Pak Ginda. Habis semua sawitnya. Ya. Habis karetnya. Habis. Pak Togil lagi banyak, Pak. Yang kena. Pak Togil. Togil. Ya. Itulah ganti ruginya tak ada, cuma sukarela suka-suka orang mengasih. Ada yang Kuningnya Pak, padi saya sedang menguning mau panen, tak bisa dilarang tuh Pak, harus dikerjakan orang jalan itu Pak. Maksudnya gimana tuh? Padi, Jalan? nanam padi, Nanam mau padi. masak, Mau mau panen lagi, ini bisa ditahan Pak. Lanjut jaga cara orang bikin jalan, habis. Yang habis apa? Hah? Yang habis? Iya, yang saya syukur jalan itu habis Pak, padinya. Oh, diambil ke jalan. Iya. Padahal padi milik kita. Iya, udah mau panen lagi. Nggak Panen? sempat, nggak sempat lagi. Berapa luas yang terpakai untuk jalan? Nggak ada berapa, seperempat nggak ada. Seberapa hektar? Iya, iya, seperempat hektar nggak ada. Tapi kena. Kena Iya. tanpa ganti rugi. Tak, mana ada ganti rugi Pak? Yo. Ngomong aja kita nggak bisa. Ngomongnya enggak. Nggak bisa. Tanpa ganti rugi. Padi ya, padi. Tadi. Kopung Pesialan selain itu banyak lagi yang digarap habis Pak. Banyak. Oh. Bukan itu aja Pak. Jadi kebun sialang dan karet tadi Pak ada suratnya itu Pak. Zaman dulu nggak ada surat tanah Pak. Usahakan surat tanah, surat nikah aja kan dulu nggak ada. Ayo. Memang zaman kami dulu nggak ada surat nikah. Tapi kan sudah ada orang yang menduduki. Nah, cuman nggak ada waktu itu nggak ada masalah. Nah, Nah, shipment. Kopong sialang yang ada total sama perusahaan Pak. Nomor 1 kopong sialang bakal namanya pas Simpang Kulim sekarang ini ada pasar itu. Pengsialan bakal. Nah, yang kedua kopong sialang Batang Malam namanya Pak. Masih belakang masking itu. Batang malam. Batang Malam. Yang ketiga kopong sialang Kayu Atui Pak. Antara Simpang Terong dengan Baskin. Kayu Sialang Kayu Atui namanya. Atui. Iya. Nah, yang keempat Sialang Talau Pak. Yang nama rawa batu buat orang itu. Kalau berapa Itu tuh? digarap habis Pak. 1 berat tinggal lagi. Yang nomor 5 Sialang Lubuk Tapah namanya Pak. Habis digarap habis 1 berat tinggal sampai sekarang. Tuh, tapah. Lubuk Tapah. Daerah Dundangan pas di pinggir Sungai Dundangan itu Pak. masuk aku sekarang nanggin. Sekarang nanggin masuk dia belum ada. Kita. Itu garap awak kan, bukan pertahanan. Jadi, apa ini? Berapa luas masing-masing Kopong sialang. musik ini? Kalau namanya kopong pesialang itu Pak, itu kan melindungi sialang itu. Ada yang 3 hektar, ada yang 4 hektar, enggak tertentu Pak. Rata-rata 3,4 hektar ya? Nah, karena melindungi menanggar batang sialang itu supaya dinaik lebah Pak. Nah, disitulah kami merasa kerugian di perusahaan Pak. Masih dirugikan. Masa dirugikan. Dulunya setahun sekali kami bisa ngambil madu sialang aja Pak. Setahun sekali. Nah, kalau sekarang enggak ada lagi, total habis. Berapa kira-kira dapat penghasilan? Enggak tertentu juga Pak. Sebabnya ya kadang namanya banyak, kadang sedikit Madunya. madunya. Berapa kira-kira kalau diduitkan? Apanya? Sekali panen madu itu berapa uangnya? Enggak, saya nggak bisa tentu Pak. Kadang-kadang dia banyak. Oh. Nah, kadang sedikit dia bisa kita tentukan itu. Kadang-kadang sampai ratusan naik satu Kalau pokok. sekarang nih lagi Kadang-kadang mahal 30. lah. Mahal. Tapi bisa lah untuk Sekarang 100 lebih 1 kilo madu. Hah? Madu sekarang 100 kilo, 100.000 sekilo apa lo bisa sekarang madu jual beli 130.000 Pak sekilo. Kilo. Kalau zaman kami dulu tidak ada jual beli. Ya bagi-bagi sama kemenangan, bagi-bagi sama orang kampung tuh. Cuma bisa lah menghasilkan, mencicipi lah semua desa itu. Ya betul. Cuman kira-kira ada tak sekali panen 5 kilo? Wah, lebih. Konon ratusan kilo Pak. Ratusan Iya. kilo. Ada yang konon. Sekali panen itu tak Konon apa-apa. sekali ngambil.
Ada yang tunan satu Oh, kali. Mas, saya ngambil ya. Ada yang Cuman zaman dulu nggak ada dijual. Iya. Sekali panen Pagi total balik ya. ke kampung sama anak Bisa kemenangan. sampai 1 ton sekali panen. Tapi bisa kita manfaatkan Pak. Hah? Bisa manfaatkan waktu itu. Apa? Obat itu Pak. Obat? Iya. Obat. Masih makanya kami dulu sehat Pak. Oh. Kalau sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau saya waktu datang ke sini, Pak, Tahun? orang ini tahun 889 lah, 90. Kalau kita ke rumah orang kampung, mayoritasnya kita ditawari. Tawarinya begini, Pak. Orang ini lebih punya madu daripada punya gula. Iya. Yuk. Iya, setiap rumah itu. Oh. Jadi lebih condong dia, lu mau minum, pakai gula atau pakai madu. Karena rata-rata lebih banyak madu milik orang kampung daripada gula. Gula sulit Pak, infrastruktur tadi. Tapi kalau madu rata-rata setiap rumah punya. Nah, Yang masuk dalam izin Bratasena di antara kopong sialang bakal, batang balam, Ya. kayu atui, Iya. talau, lubuk Lubuk apa? apa? Mana yang masuk nih? Masuk semua. Kalau yang itu Dalam kandung besar. masuk ada semua. Semua. Semua masuk. Cuma sebagian ada yang di plasma, ada yang di inti, Pak. Plasma kan disuruh juga bikin sari kan? Betul, Pak. Nah, sama juga berarti dia punya andil. Iya. Suruh tebangnya itu kan? Iya. Apakah plasma itu disuruh ditebang dulu sialangnya baru muncul plasma? Ya, Iya iya. lah, itu bang dulu Pak. Ini saya tambahkan, saya kan kemarin kesaksian juga itu, saksi fakta di pengadilan. Saya menjelaskan itu karena ada saksi kita Cuman kemarin. itulah licik di perusahaan ini. Udah digarap semua kopong sialang karet-karet. Itu diletakkan untuk plasma. Iya. Inti belakangan baru Pak. Jadi waktu itu, Pak, Oh. intinya pihak perusahaan itu tidak ingin dia ada satu batang kayu pun yang tinggal di situ. Contohnya begini, saya kan kontraktor juga di sini. Ditimbang dulu. Iya. Baru ada. Jadi kita dapat kan? Ditimbang sama perusahaan. Tumpang dulu perusahaan, Ya. baru dibikinnya Baru ditanam sawitnya untuk plasma. Iya. plasma. Berapa dapat per orang Apanya? plasmanya? 2 hektar, Pak. Plasma per orang 2 hektar. 2 hektar. Iya. Itu pun berutang. Orang dari Jawa sana dapat 2 hektar sama juga sama kami utangnya. Iya. Kami punya tanah, punya lahan lagi negara, berutang juga Pak. Sama dengan orang dari Jawa punya apa-apa sana. Itu pun kami cuma dapat 10%. 100 dari Jawa, 10 kami dari lokal. Jadi plasma itu kan tanah izin mereka tuh nggak izin. Iya. Kok pakai lagi tanah kita pula? Nah, itulah. Berarti ditambahkannya. Iya. Kalau kalian mau tambah, pakai punya kalian. Gitu. Enggak. Tidak, Pak, tidak, Pak. Kalau semua Pak, dibagi-bagi Pak. Ini begini, Pak, saya ceritakan. Nah. Yuli. Inilah sekarang yang diberikan kepada Bratasena, katakan meja ini, Pak. Jadi oke. Apa? Nah. Jadi ini untuk plasma, 7.000 hektar. Plasma sih kita. Katakan 7.000 hektar ini sekarang untuk plasma. Dia kan mulai dari tahun 88, 89, 90, 91 kan RKT ini, Pak. Yang pertama itu 250 KK. Berarti kalau 250 KK ini berarti kali 2 hektar 250 hektar ditambah untuk tempat perumahan, Pak. Nah, jadi kurang lebih sekitar 625 hektar. Lah, ini di garap pertama, ini kan yang ngerjain kontraktor, Pak. Kita jadi kontraktor itu hanya mendapatkan mana lokasi areal saya, ini patok. Ini hanya patok blok, Pak. Dia tidak dijelaskan di sini mana yang mesti amankan itu hutan atau tidak. Jadi adapun yang tertinggal itu hutan-hutan di dalam, itu kearifan lokal yang membuat cat merah, Pak. Dari kontraktor. Ya, jadi kalau kita ada cat merah di sana kita hentikan, kalau tidak ada tidak Pak. Karena kita kan di situ ada juga sialang itu yang ada kuburan di dalamnya. Itu enggak kita tukang. Tidak. Itu kearifan kontraktor, Pak. Karena di Banten itu juga, Pak. Tergantung perorangan Iya. dari kontraktornya. Iya. Saya contoh begini. Itu masih ada di Sungai Bunian. Sampai sekarang masih ada, Pak. Di Sungai Bunian. Itu sebenarnya bukan sialang. Ada rumah tua di situ. Ada pohon-pohon tua tapi mayoritas duren. Jadi saat saya bekerja di situ, kontraktor di situ,
durian ini kan lagi berbuah ini. Saya kan tumpang 560 hektar Pak. Tapi saya temukan kampung tua, ada rumah tua satu, ada di sini kebun durian. Jadi karena waktu itu kebun durian itu masih buah, lagi buah, saya berpikir ini kalau nanti kan waktu saat itu terjadi sistemnya bakar Pak. Kita bakar area Pak. Belum ada istilah stacking zaman sekarang. Jadi 5 hektar dia bakar semua. Lah, jadi kan terbakar berarti kan durian ini nggak bisa diselamatkan. Saya suruh alat berat itu mengikat kurang lebih 4 hektar ini Pak. Saya ikat ini. Sampai hari ini masih ada itu Pak. Yang mana tuh? Yang Di Sungai Bunian. Sungai Bunian? Iya, ikat ini. Sampai hari ini itu masih ada. Berarti bukan perusahaan atau pemerintah yang melakukan itu, tapi kena kearifan saya bilang. Iya. Apalagi sialang. Kalau sialang rawa buaya ini, Iya, yang mana? yang kita lihat itu Pak, itu dulu di atas, kalau taksiran mata saya di atas 3 hektar. Lebih, dari Kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang yang kita lihat kan tinggal nggak 1 hektar lah. Garas habis. Jadi kalau masalah sialan, pemerintah pun salah di situ kehutanan. Dia tidak efektif melakukan itu. Nggak tuh kan? Tugasnya Pak. Seharusnya itu kan kalau ada pohon sialang ini kan sebenarnya kerueng kalau diambil banyak Pak. Dan hanya yang lucunya, hanya di pohon ini lebah yang mau bersarang. Ibaratnya ada pohon-pohon lain, tapi dia tetap memilih di pohon ini gitu loh. Iya. Makanya kearifan lokal ini selalu ini jadi kehidupan untuk masyarakat. Selalu ini dipertahankan Pak. Dan kalau kita ngambil madu kan ngeri juga Pak. Saya pernah ngambil madu, lihat bawa orang-orang madu, ketepatan di Buatan waktu itu. Saya kan anak angkat ya Pak Bagi Udang. Saya kan dari Medan baru pertama tahu. Mama besok antar ini ngambil madu di mana? Di tempat madu katanya. Antar aja lah katanya. Nanti saya minta 1,5 liter. Saya bilang 1,5 kilo jadilah. Ambil nanti 5 dragon semua. Rupanya dragon yang dibawanya ini Pak rata-rata 30 kilo. Nah itu tonan yang saya bawa Pak, saya langsir. Tahun? Itu tahun 90 Pak. Tonan ya? Tonan Pak. Sekali panen? Sekali panen Pak. Berapa kebungan sekarang tuh? Iya 1 ton Pak. Tempat? Karena pun kan, Saya disuruh bawa 5 dragon besar itu. Itu apa saya bilang? Itu saya kaget. Kalau yang banyak itu satu pokok itu sekali panen sepura-pura 500 kilo. 500 kilo ya. Ukurannya sepuluh kok? Iya. Minimum ya. 500 kilogram ya? Iya. Oke ya, cukup Pak, itu cukup tentang itu. Berarti inilah ya, ada terjadi penumbangan karet warga ya. Kira-kira inilah yang Bapak tahu nama-nama tadi yang kita tumbang tadi, yaitu diantaranya Pak Sulung, Pak Mahin, Tuing. apa? Tuing. Tuing, Ya. Tuing, terus apa? Malin Pak? Malin. Malin, Oman. Ginda, Minda. Pak Togel, Pak Tuing, Malin ya, Malin. Kira-kira itu yang ada di Desa Nunangan nih, Nunangan. orang nih. Orang masyarakat lain tak ada berkebun sawit, berkebun karet, Ada kemarin. nggak ada. Kita aja yang punya. Iya. Oke. Kalau di total kira-kira ada berapa hektar nih ya? Kalau digabung semua nih? Nah, itu nggak bisa dinilai juga. Kadang ada yang lebar, nggak merata nggak Pak. Berapa? Saya rasa 20 hektar lebih. Kira-kira taksiran ya? Per kelompoknya kan. Iya, 20 hektar ada lebih. 20 hektar, 20 hektar untuk total semua nih. Punya orang berlima nih. Sulung, apa nih? Malin, Iya. kalau di total semua nih Iya. 20 hektar. Ada 20 hektar, ada. Mau lebih. Ada ya? Iya. Karena Pak Tuin aja punya lebih kurang 8 hektar kan? Iya. Lebih lah, kalau 30 ya. Iya. Oke. Kemudian Pak, sejarah dulu Bapak membuka hutan. Sejarah kami dulu. Ya. Membuka hutan tuh zaman dulu kami Pak kadang berpindah-pindah. Tahun berapa tuh? Nah, karena berbeda-beda. Tahun berapa? Tahunnya? Tahun kalau nggak salah tidak ingat. 70-an. 70-an. Ya, ada. Tahun Lebih. 70-an, di atas 70 lagi. Zaman bapak Orang orang 60-an lagi orang ini. hutan tua tuh ditumbang. Dulu bukan bakar Pak, udah dibakar, tanam padi, habis panen padi pindah lagi. Ini ladang kasar, Ladang pindah-pindah, pindah. Tanam karet. Tanam karet, nah pindah lagi, buka lagi hutan. Itulah makanya itu Pak.
Masih jumpa dengan apa? Pelanduk kecil. Oh banyak Pak. Kalau dulu Banyak. kita menebas muka hutan banyak Pak, pas banyak dapat gitu. Hijang, lusuh banyak tuh. Memang dulu. Termasuk Simbah itu masih banyak dulu. Banyak. Ya. Si harimau. Awal 89. Iya. Terjadi perubahan kondisi hutan kita. Nah, ya. Jadi, apa efek yang dirasakan masyarakat? Hutan telah berubah. Banyak Pak. Ah. Selama perusahaan masuk ini kami masa dirugikan, nggak ada konsumen bagi kami Pak. Sungai kami dicemarkan Pak. Sawit sampai pinggir sungai, panen pelepas sawit itu jatuhkan ke sungai. Coba panen. Dulu nih Pak, kami ini hidup kami dulu di sungai. Pertama-tama kampung kami ini di alam sungai. Orang nama kampung Lundang ini Pak, pinggir sungai. Sore pinggir sungai. Bakalan Buras pinggir sungai. Jadi jalan kami sungai dulu Pak. Pakai perahu, pakai dayung. Sungai itu lebar dulu, besar. Sampai ke Muara Nilu. Besar dulu. Besar Pak. Besar. Bisa besar kan di situ. Kampung ada di pinggir jalan sekarang Pak, dari sungai dulu. Kalau dulu pakai ikut siakul Pak, harus siakul namanya kan. Sungai besar ya, berapa kira-kira Pak? Lebarnya? Ada Sekitar 20 meter ada. 15 meter lah paling belakang. lebarnya. Bisa perahu. Iya. Bisa perahu Pak. Masya Allah. Sekarang jadi kecil Pak. Jalan kami di sungai itu dulu Pak. Oh jalan itu. Nah, belum ada jalan ini kami di pinggir sungai dulu itu. Desa desa apa gitu tadi yang itu di sungai? Sore bakalan Sungai itu dipelihara tempat dari ikan. Jadi kita 5 tahun sekali, Terus tapi ini, 2 Pak. tahun sekali ditubah mufakat semua kampung sini kan. Oh iya, memang di sungai itu batang-batang itu dibuangi, Di dibersihin. situ pernah di jembatan di pabrik itu pernah 60 sekali dapat ikan jala itu Pak. 60 ekor. Sewaktu kami mengubah itu bakar. Lainnya ikan tomat. Kalau ikan bau nggak usah tidak hitung itu. Jala ya pernah 60. Saya pernah tuh menghitungnya. 60. 60 ekor sekali. Ikan jalai. Apa tuh? Kalau ikan jalai sekarang dimasukkan akuarium untuk ikan hias Pak. Ini mambang biawan Pak. Hah? Mambang biawan. Oh. Itu namanya. Iya, jadi yang untuk ikan hias itu Pak. Hias itu. Nah, mambang biawan. Arwana betul. Bukan Bukan warna, arwana. bukan jalai sejenis gabus tapi Jenis kuning hitam kuning. Oh. Nah, ikan itu sampai 60 ekor. Contoh. Nah, kalau si Edi belum tahu lagi, Edi mungkin belum lahir waktu itu. Masih kecil lagi ya? Ah, iya. Yang mana? Jembatan. Jembatan. Jadi Oh itu. setelah perusahaan masuk itu batang-batang di bawah itu sarang-sarang ikan itu yang ada rongga-rongga itu di ekskavator. Dihabiskan, jadi ikan tak ada lagi sarang Pak. Setelah itu apa galian parit yang dari area atas itu pasir menumpuk ke dalam itu jadi tumpat dangkal jadinya. Sungai dan dangkal. Sungai lah dangkal. Nah itulah kalau dulu kalau ikan di sini memang penghidupan masyarakat Pak. Benar. Dulu. Iya. Nah, kalau makan kita kan ikan ada. Sekarang ada yang ikan asin. Jadi Ikan gembung nggak sarang ikan itu di tempatnya batang besar Merusak kayu macam-macam, seribu, Pak. kayu pelobang, rongga-rongga kayu yang tumbuh di pinggir sungai itu sarang ikan. Sekarang nggak ada lagi. Nah diisi sama apa? Sama pasir dari Akar sawit, ya? akar sawit. Jadi kelapa sawit lagi dimasukkan ke sungai. Iya, Jadi saya tahu ditimbun sama pasir. ini kan? kami ini ada menguntungkan dari masyarakat Pak. Merugian. Kiri kanan ini lebih Menghilangkan makanan Nah, di saya. sungai apa tuh? Kak? Kalau ikan dulu diakui Pak di sungai kami. Sungai mana? Di sungai yang di tempat berkasnya Sungai Pengarutan. pas nyeberang di pabrik itu. Nama sungai apa? Sungai Pengarutan. Sungai Pengarutan. Pas Pengarutan. sampai di jembatan itu bercabang dua. Cabang sebelah kanan Sungai Sore, sebelah kiri Sungai Tapa. Nah, di atasnya lagi bercabang Sungai Manau. Itu ada lagi Sungai Tapa kecil, Sungai Tapa besar. Nah, itu sungainya. Tapi ini berhilir semua kayak Sungai Pengarutan. Pengarutan ini. Ini dari atas ini kan banyak cabangnya ya. Larinya ke Sungai Pengarutan dan ke Nilo juga larinya. Nah, ini mengalami Sungai Nilu. Sungai Nilo, Sungai Sungai Nilo kan tambah besar besarannya ya. Sungai Nilo pun sekarang tumpat sama rumput. Rumput. Karena susah juga yang nyari ikan sekarang.
Rumput tuh karena waktu mereka memupuk sawitnya, kan tak ada alas di pinggir tuh kan di ekskavator. Air hujan itu langsung bawa ke dalam sungai. Iya, betul. Ya kan? Ya. Jadi ada gini Pak, saya ceritakan ini. Kemarin saya perdebatan sama waktu saksi. Saya jelaskan itu masalah gas. Beda aliran sungai. Kenapa pemerintah membuat itu 50 meter kiri, 50 meter kanan? Ternyata penelitian itu hebat, tapi tidak berjalan di bawah. Artinya begini, ini kan ada sungai. Ini seharusnya kan hutan kiri kanannya harus dijaga Pak. Karena perusahaan ini kan bertanam sawit, gundul kan. Kapan terjadi hujan dia kan membawa terkikisin tanah Pak. Dengan adanya hutan ini kan nggak langsung ke sungai Pak. Seharusnya kan. Tetapi karena dia digundul sampai ke sungai. Ditanam sawit, di situ hujan, maka ini lumpur-lumpur turun ke sungai, terjadi penangkaran. Sarang ikan musnah. Kenapa dia tidak ada penangkaran ikan? Ini kan sawit akan serabut, Pak. Serabut? Ya. Kapan dia kemarau, yang dari dasar sungai itu pun akan dimakan oleh nongol ini sawit, akar sawit naik ke atas, Pak. Jadi kalau ada lumpur, dia tahan ini Pak, lama-lama dangkal, ini jadi rata lama-lama Pak. Lama padat dia. Tidak ada sungai, karena dibuat sawit. Sawit ini akarnya kuat Pak. Dia dari segala sisi dia bisa masuk nongol. Nongol Pak. Dia kan kayak serabut. Kalau serabut kan dia kena lumpur jadi padat Pak, tertutup. Nah sementara kalau dia dari hutan, ini kan ada rongga-rongga kayu yang jadi bisa penangkaran ikan, maka ikan bertahan di situ Pak. Kalau dengan adanya sawit ini, nggak ada ikannya. Ada lagi. Ikan seperti Orang nggak bisa dia bertangkar di situ. Tambah lagi ditimpa yang beberapa kali itu. Iya, nggak ada berapa sawit. Saat memupuk, resikonya kena hujan, ini kan sisa pupuk, racun dan segala macam ke sungai Pak. Ikan yang mati semua Pak. Itu masalahnya. Mata pencarian masyarakat. Jadi kalau dasnya sudah dirusak oleh perusahaan, Allah habis dari semua. Nggak ada lagi. Tapi kalau dipertahankan das itu, memang berhasil Pak, nggak ada kerusakan. Ada pun mungkin kecil, masih bisa bertahan ikan di situ. Nah kalau sekarang cari ikan sulit lah Pak. Makanya kalau dulu Pak kita cari ikan laut, ya kan? Kayak saya di Marbau apa? Kalau dia sudah dapat ikan teri senang kali Pak. Masyarakat Melayu, kenapa? Kan tidak tahu kan? Karena kalau ikan biasa dia banyak. Kalau sekarang terbalik, ikan sungai yang banyak. Ya dulu saja ya. Ikan laut semua. Keren. Bayang. Iya. Jadi sejak masuk PT Beratasena ini terasa betul ya? Terancam Terancam ya? masyarakat mata pencarian. Kalau Yang misalnya jenis Dari Bandung kan ada lagi Ikan. dari mencari ikan ke sungai pun nggak payah. Nggak payah memang susah tak ada lagi. kalau untuk makan, sekedar untuk makan Mancing aja susah. Jadi kalau dulu memang untuk Hidup masa dijual bawah. Iya. ikannya di Kampung-kampung dikurung, ada yang disalai, dijual sampai 20 kilo, Dalam Dalam. dalam ya? sampai 50 kilo dapatnya dijual. Berkakak tuh. Nah ikan-ikan itu tadi dulu. Dan menangkapnya orang pakai telepon suara. Pasang kepala bisa berapa sawit. Pasang tajur ada, ya banyak lah macamnya kan. Kalau sekarang Kalau ikan kami kecil-kecil yang tuh ada, ada, memang ada untuk makan. Sekitar pergi sekali itu pulang masak dimakan habis. Untuk dijual tak ada lah. Tak bakal, karena itu untuk makan aja udah sulit kok. Sulit. Iya. Boro-boro dijual. Nah, Oh, apa aja Pak jenis ikan yang ada dulu Pak? yang pertama ya itu yang banyak dulu ikan baung, Baung. nah, ikan jalai, Jalai. namanya pelumpung, Apa? ikan pelumpung namanya. Pelumpung. Nah, itu ikan toman, Apa? ikan tapa. Nah, itu banyak di sungai kami dulu. Termasuk juga ikan arowana tadi itu, ikan belais. Ikan arowana itu tak begitu banyak. Sekarang price saja sampai 300.000 kilo. Sekarang lais kalau hari pasar tadi segini-segini panjangnya itu Pak, sekilo 250.000. Berapa biasanya dapat per kakak dengan menggunakan bubu tangkap tuh? Dulu. Kalau dulu Berapa kilo? Tidak ya bisa tidak bisa diprediksi itu Pak. Nasib-nasibnya. Tapi cukup kan?
Tapi Maka untuk apa, untuk dijual bisa Pak? Bahkan bisa dijual? Bisa dijual untuk pengganti area. makan lah. Seminggu itu cukup Pak. Dari hasil ikan. Kalau untuk makan seminggu, rapat itu. Kemana dijual dulu itu Pak? Dulu dijual di kampung-kampung aja, mana yang ada yang ke pasar-pasar. Ada yang dari sungai Ada yang pakai mana bot, dari Blungkang, itu nama Blungkang loh Pak. Perahu itu pakai dayung pakai bot Blungkang. si Abul. Ada situ lah. Bot si Abul itu, botnya mesinnya si Abul namanya itu beli ikan. Dulu main dayung. Bawa entah ke Pekanbaru, entah kemana lah. Pokoknya banyak dulu si Abul dulu. Saya waktu masih berumur 10 tahun atau 12 tahun itu banyak masih si Abul. Udah banyak dulu Pak, pakai dayung. Namanya Blungkang Pak, di situ lah. Belunggang. Blungkang. Nggak pakai main dayung perahu tuh. Iya. Tapi bentuknya besar. Nah, dia kalau sampan dia pakai ini. Iya. Nah, kalau main dayung. Kalau dayung itu yang luar gitu. Nah, itu lebih spesial tuh Pak di sungai itu. Kalau sekarang usahakan ada dayung. Pesampan nanti berjalan aja susah sekarang tuh. Bicara mana? Jadi sungai itu Begini-begini masuk sedikit dalam ya. sungai berapa kali? Memang udah jauh Dari ya. ikan apa ya? Berarti tidak mengalir lagi ya itu Pak? Mengalir, cuman ada dangkal. Mengalir, mengalir. Kalau dulu lebih setinggi kita berdiri lebih lah, kadang ada yang 2 kali kita berdiri di Dalamnya? dalam lubuk-lubuk gitu. Dalam. Nah situ deh kan pasaran banyak kok. Soalnya kayu-kayu di bawah banyak, rongga-rongga kayu yang hidup itu banyak.